Selamat pagi adik-adik. Ya, apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Adik-adik, pada hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau boleh memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dan juga boleh mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik, supaya Tuhan kami boleh mengenal Engkau dan boleh semakin lagi bersuka cita di dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu, Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke adik-adik, mungkin adik-adik pernah ya merasa susah untuk taat kepada Tuhan. Merasa susah untuk taat kepada orang tua. Susah karena nggak enak untuk taat. Lebih enak untuk mengatur orang lain daripada diatur. Tapi adik-adik, marilah kita memilih apa yang menyenangkan Tuhan, yaitu kita taat dan mau diatur, supaya wajah Tuhan tersenyum. Mari kita naikkan pujian ini. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ya adik-adik, marilah kita memilih untuk taat, untuk mau diatur, supaya wajah Tuhan bisa tersenyum. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Siska. Adik-adik, tapi mendengar firman Tuhan itu tidak cukup. Kita juga harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seperti yang akan disampaikan oleh Siska nanti. Oke, oleh karena itu marilah kita pada saat ini menaikkan pujian, dengar. Dengar, dengarkanlah firman Tuhan. Dengar, dan lintahkanlah firman Tuhan. Kalau kau sudah dengar,
lakukanlah begitu. Jangan cuma ngomong doang, lakukanlah dengan penuh sukacita. Dengar, dengar, dengar. Sebentar. Sepertinya adik-adik juga belum tahu ya lagu ini ya. Mari kita belajar bersama-sama yuk lagu ini. Karena ini lagu yang baru ya buat kita. Kita mulai dengan pelan-pelan ya. Dengar, 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 dengar. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengar, 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 dengar. Beritakanlah firman Tuhan. Kalau kau sudah dengar, lakukanlah begitu. Jangan cuma ngomong doang, lakukanlah dengan penuh sukacita. Dengar, dengar, dengar. Kalau kau sudah dengar, lakukanlah begitu. Jangan cuma ngomong doang, lakukanlah dengan penuh sukacita. Dengar, dengar, dengar. Ya, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya firman yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Masih semangat dan ceria? Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua duduk yang manis ya. Nah, sekarang Lausa mau tanya ya. Masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ingat? Lupa. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang seorang ibu yang luar biasa. Nah, sekarang Lausa mau kasih pertanyaan ya. Pertama, siapa nama ibu yang diceritakan minggu lalu? Ingat? Betul, namanya Hana, Ibu Hana. Pertanyaan 2. Siapakah nama suami Ibu Hana? Siapa? Masih ingat? Betul, Bapak Elkana. Pertanyaan 3. Ibu Hana ini punya masalah yang membuat dia sering menangis dan sedih. Apa masalahnya? Apa masih ingat kenapa dia suka sedih? Ya betul, karena dia tidak mempunyai anak, jadi sangat sedih. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu Hana lakukan? Ayo, dia melakukan apa kalau sedih? Betul, dia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, memohon seorang anak kepada Tuhan. Nah, berikutnya ya. Waktu Ibu Hana berdoa, ada seorang bapak yang menghampiri Ibu Hana dan menegurnya. Ibu, kamu kenapa mabuk? Nah, siapa nama bapak ini? Siapa? Masih ingat enggak? Betul, dia adalah Imam Eli. Pertanyaan terakhir ya. Setahun kemudian Ibu Hana melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan lucu. Siapa namanya? Samuel, betul. Sekarang ingat ya. Nah anak-anak, Samuel adalah seorang anak yang sangat istimewa sekali. Nama Samuel itu berarti, aku telah memintanya dari Tuhan. Karena waktu itu Ibu Hana berdoa minta seorang anak dari Tuhan. Dan Samuel adalah jawaban Tuhan untuk doa Ibu Hana. Dan sebenarnya juga untuk semua bangsa Israel. Karena sesungguhnya Samuel sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan memimpin bangsa Israel. Dia akan menjadi hakim dan imam bagi bangsa Israel. Nah anak-anak, masa kecil Samuel juga sangatlah unik. Kenapa? Sejak dari kecil sekali ya, mungkin umur 3 atau 4 tahun, dia sudah dibawa oleh orang tuanya ke rumah Tuhan di Silo. Ditinggal di rumah Tuhan, diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan.
Waduh, anak kecil itu sudah ditinggal di rumah Tuhan. Sebab Ibu Hana waktu berdoa minta anak, dia berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doanya, anak itu akan diserahkan kepada Tuhan untuk apa? Melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, makanya dari kecil Samuel kecil ini sudah belajar untuk melayani Tuhan. Dia belajar untuk baca kitab suci, belajar berdoa, belajar sembahyang, dan belajar menghormati Tuhan. Siapa yang mengajar? Imam Eli. Ya, nah makanya Samuel sejak kecil sudah pintar melayani Tuhan. Dia juga memakai sebuah jubah imam, namanya baju efod. Ingat gak? Kalau imam-imam pakai baju efod berwarna putih, ada rompinya. Nah, setiap tahun Ibu Hana menjahit sendiri baju efod, membuat baju efod yang kecil untuk Samuel, ya. Dan setiap tahun dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan kepada Samuel. Nah, jadi Samuel itu memakai baju efod seperti imam kecil. Tiap tahun Samuel bertumbuh besar, ya. Nah, anak-anak sejak saat itu Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli yang sudah tua dan keluarganya. Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak laki-laki yang sudah besar. Namanya, yang satu namanya Hofni, yang satu namanya Pinehas. Nah, satu kali mereka bertanya kepada ayahnya, ya, "Ayah, siapa sih anak ini? Kok tinggal di sini? Kenapa nggak ikut pulang sama orang tuanya? Ngapain dia di sini?" "Oh," kata Imam Eli, "nama anak ini Samuel. Dia akan melayani Tuhan di sini." Bagaimana respon kedua anak Imam Eli? "Hah? Apa? Melayani Tuhan di sini? Apa gunanya? Kan udah ada kita sebagai imam yang melayani di sini, ya. Mana mungkin anak sekecil ini bisa jadi imam? Paling kita akan suruh menjadi pelayan saja, ya. Suruh nyuci, suruh nyapu, suruh bersih-bersih, ya. Nggak mungkin jadi imam." Begitu mereka mengatakan dengan sombong. Nah, anak-anak, Hofni dan Pinehas, kedua anak Imam Eli ini juga mempunyai jabatan imam di rumah Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka bukan orang yang baik. Kelakuan mereka itu sangat jahat dan buruk dan tidak bermoral. Ya, mereka itu orang yang tamak, serakah, bahkan suka mencuri. Waduh, mereka punya garpu bergigi 3. Untuk apa ya? Langsung garpu bergigi 3. Nah, nanti bisa lihat gambarnya, ya. Kalau ada jemaat atau orang datang ke rumah Tuhan bawa daging nih, buat dipersembahkan buat Tuhan ke rumah Tuhan. Sebelum sampai ke rumah Tuhan, masih di pintu gerbang, udah di stop. Stop! Mana dagingnya? Sini. Lalu mereka dengan takut serahkan dagingnya. Dagingnya bagus-bagus, ya, banyak minyaknya. Lalu keluarkan garpu bergigi 3, ditusukkan ke dagingnya. Cep! Lalu dia bawa, dimasukkan ke dalam keranjang mereka sendiri. Dipilih bagian yang paling enak, paling baik. Kemudian sudah terkumpul, suruh bujangnya bawa ke rumahnya, nanti mau dimasak dan dimakan buat mereka sendiri. Kalau jemaat yang bawa daging itu menolak, jangan dibawa, ini persembahannya saya bawa untuk Tuhan, saya berikan yang terbaik. Lalu mereka memaksa dengan kekerasan, paksa diambil. Jadi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan orang-orang tidak suka kepada mereka. Apalagi Tuhan, Tuhan juga tidak berkenan. Nah, kenapa Imam Eli diam saja anaknya seperti itu? Apakah Imam Eli tahu anaknya suka berbuat jahat? Anak-anak Lause waktu masih kecil nakal, ya. Sama papa Lause dimarahin, "Jangan nakal." Ya. Kemudian kalau nakalnya kebangetan itu sama papa dihukum. Anak-anak pernah mengalami dihukum oleh papa karena nakal? Mungkin pernah, ya. Nah, seharusnya juga Imam Eli sebagai seorang ayah menghukum, memarahi anak-anaknya dan melarang berbuat jahat. Tetapi ternyata Imam Eli itu bersikap sangat lemah.
Dia tidak berani memarahi anaknya, cuma menegur saja. Anak-anakku, jangan berbuat begitu ya, nanti Tuhan marah. Cuma begitu saja. Dan anak-anaknya mau dengar enggak? Hofni dan Pinehas tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Dan akhirnya Imam Eli juga membiarkan. Mereka terus membuat kejahatan-kejahatan yang membuat Tuhan terluka, ya. Maka Tuhan tidak tinggal diam, ya. Nah, Tuhan mengutus seorang nabi datang menemui Imam Eli. Begini katanya, Imam Eli, aku datang diutus oleh Tuhan untuk memberi peringatan dan membuat kepadamu. Hah, Imam Eli sangat kaget, ya. Kenapa? Kau dan keluargamu tidak menghormati Tuhan. Kalian tidak layak menjadi imam. Dan Tuhan akan menghukum keluargamu. Tuhan akan menyerahkan jabatan iman kepada orang lain yang lebih layak dan yang dipilih oleh Tuhan. Dan ingat ya, dengarkan. Kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan mati. Begitu keras teguran Tuhan. Dan Imam Eli hanya bisa diam saja. Anak-anak, Samuel kecil tumbuh besar di tengah keluarga Imam Eli yang punya anak berperilaku buruk. Ya. Nah, tiap hari Samuel melihat kejahatan yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli. Biasanya anak kecil meniru ya, orang tua bertengkar meniru. Orang tua, orang dewasa berkata kasar suka niru. Makanya hati-hati jangan suka meniru hal-hal yang buruk ya. Nah, tetapi itu tidak mempengaruhi Samuel untuk meniru perbuatan jahat mereka. Kenapa? Karena Samuel sedari kecil dia punya pengertian takut akan Tuhan. Dan dia itu tahu bahwa Tuhan Allah itu kudus dan harus dihormati. Oleh sebab itu Samuel menjadi anak yang taat, patuh, dan suka melayani. Dan dia menjadi disukai oleh semua orang. Orang-orang yang ke rumah Tuhan ketemu sama Samuel senang melihat Samuel. Waduh, anak ini sopan santun, manis budi, menyenangkan sekali ya, cakep lagi. Nanti dia kelak akan jadi imam. Ya, semua sangat suka. Dan Samuel menjadi berkat bagi semua orang. Tidak seperti anak-anak Imam Eli yang tidak disukai. Samuel disukai semua orang dan Tuhan juga berkenan kepadanya. Nah, anak-anak, kita juga sekarang di dalam hidup kita mempunyai dua pilihan, ya, dua pilihan. Pertama, kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan atau berbuat dosa. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang suka membantah, suka melawan orang tua, tidak mau mendengar nasihat, keras kepala. Tuhan juga tidak suka kepada anak-anak yang suka berbohong, suka mencuri, dan tidak menghormati kekudusan Allah. Misalnya begini ya, kalau waktu ibadah, kalau saya ngajakin anak-anak semua, yuk anak-anak, kita semua akan menyembah dan memuji Tuhan. Yuk kita semua berdiri, kita semua bernyanyi dengan sukacita. Atau lalu saya mengatakan begini, anak-anak sekarang tiba saatnya kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tapi banyak anak-anak yang pada waktu Lause mengajak beribadah, main game nih, main game. Atau ngobrol sana sini, kemudian ketawa-ketawa. Nah, itu sama juga yang dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan suka kepada anak-anak yang patuh, taat, rajin ke gereja, rajin beribadah online, meskipun masih di rumah ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan mau melayani Tuhan. Tuhan senang kepada anak-anak yang seperti itu. Nah, anak-anak, yuk kita semua bersama-sama mulai saat ini hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pleasing God, sehingga Tuhan berkenan kepada kita.
dan Tuhan mau memakai kita untuk melayaninya. Misalnya ya, waktu pandemi ini kita nggak bisa kumpul di gereja, ada acara paduan suara anak nih. Lalu diajak oleh Lause, kita virtual choir ya. Semua nyanyi di rumah, direkam. Nah, anak-anak mau nggak? Kalau mau, itu sama juga dengan kita melayani Tuhan bersama-sama. Nyanyi, direkam, kemudian dikirim, nanti diedit di sini nyanyi sama-sama ya. Itu suatu hal yang indah dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memakai kita sebagai berkat bagi semua orang. Kalau kita hidup baik dan benar, semua orang akan suka kepada kita dan Tuhan juga disenangkan. Tuhan berkenan kepada kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat hafalan ya. Kita baca sama-sama ya. Dari 2 Samuel pasal 24 ayat 23b. Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Sekali lagi ya. 2 Samuel pasal 24 ayat 23b. Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Yuk, sekarang kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Semua ikuti Lause berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar cerita tentang Samuel kecil yang istimewa, yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sejak kecil. Tuhan, kami juga ingin hidup baik dan benar supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami juga untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita dan jadikan kami berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu setiap hari. Kami percaya Kau jadikan kami sebagai saksi Kristus untuk hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati kami yang di rumah, yang sudah ibadah online, supaya hidup kami terus berkelimpahan berkat Tuhan, dan tolong Tuhan iman kami makin boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Siska tadi ya. Kita diajak untuk memilih apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang bisa membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Adik-adik, kira-kira setelah mendengar firman Tuhan ini kita mau ngapain ya? Masa kita diam aja? Tentu enggak ya adik-adik. Kita pasti akan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita seperti lagu ini, kita menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Dengar, dengar, dengar. Dengar, 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 dengar. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengar, 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 dengar. Dan beritakanlah firman Tuhan. Kalau kau sudah dengar, lakukanlah begitu. Jangan cuma ngomong doang. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Dengar, dengar, dengar. Kalau kau sudah dengar, Kalau kau sudah dengar, lakukanlah begitu. Jangan cuma ngomong doang. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Dengar, dengar, dengar. ya adik-adik, mari kita masuk di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kami. Seperti lagu ini Tuhan, kami mau untuk mendengar firman-Mu dan juga mau untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Mungkin susah ya Tuhan, susah
Tapi kiranya Tuhan Kau yang menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami ini. Tuhan tolong kami yang kecil ini, kami yang masih muda ini ya Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Ya, Tuhan kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin terkena dampak virus COVID-19. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan tolonglah supaya Tuhan mereka boleh segera sembuh. Dan juga Tuhan supaya Indonesia boleh segera pulih ya Tuhan, boleh segera sembuh dari penyakit ini. Tuhan kami juga berdoa kiranya Tuhan Kau menjauhkan penyakit ini dari keluarga kami. Tuhan juga tolong lindungi ya Tuhan mereka, lindungi papa mama kami, supaya Tuhan mereka boleh tetap aman ya Tuhan dari apapun juga yang dapat membahayakan mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk pendidikan di Indonesia Tuhan, untuk sekolah-sekolah yang mungkin terkena dampak dari COVID-19 ini sehingga sulit untuk melakukan pengajaran. Tuhan tolonglah supaya Tuhan meskipun harus dilakukan dengan online, tapi kami boleh ikut bersama-sama belajar ya Tuhan, tekun untuk mendengarkan dan juga untuk belajar dari rumah. Supaya Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang dapat memberikan dampak bagi orang-orang sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk persembahan pada hari ini, sama seperti minggu-minggu kemarin, adik-adik bisa menitipkan kepada papa mama untuk dimasukkan ke dalam amplop persembahannya, kemudian dibawa ke gereja, diberikan kepada lase di gereja, atau bisa juga dengan transfer lewat rekening yang telah disediakan. Adik-adik, kiranya apa yang diberikan merupakan suatu sukacita bagi kita semua. Kita memberikan persembahan karena sukarela, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini, aku bingung apa lagi ya setelah itu. Udah itu aja. Oke, ulang lagi deh. Ya adik-adik, pada saat ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa melakukan transfer kepada rekening gereja, atau bisa juga rekening gereja ya? Bener ya? Tuh aku suka salah. Aku ulang lagi deh. Nah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita pada Tuhan. Adik-adik, seperti minggu-minggu kemarin, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang telah tersedia, ataupun juga dengan memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop dan menitipkannya kepada papa mama, supaya nanti papa mama waktu ke gereja memberikannya kepada lause-lause di sini. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini telah selesai. Saya, Lause Pio, dan Lause Vivi dan Lause. dan Eni. Dadah. Dadah.